Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Indra Lukmana, mahasiswa keperawatan S1, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto NIM 250. Nah, di sini saya sedang menjalani praktikum stase maternitas, yang mana pada praktikum kali ini mewajibkan setiap mahasiswanya itu untuk membuat sebuah video mengenai hal-hal atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan maternitas, seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu karena di sini tidak ada pasien yang memenuhi kriteria, maka dari itu saya melakukan istilahnya ya mungkin penyuluhan online seperti itu, yang mana diharapkan video ini bisa memberikan ilmu pengetahuan yang berguna untuk siapapun yang menonton video saya ini di YouTube. Oke, terima kasih. Nah, di sini pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dysmenor. Apa itu dysmenor? Dysmenor itu adalah kata lain dari nyeri haid, yang mana dysmenor ini merupakan sebuah gejala yang pasti dialami oleh seseorang perempuan. Dalam tanda kutip, perempuan yang sudah menstruasi dan umur ke atasnya, seperti itu ya. Nah, dysmenor adalah nyeri atau kram yang terjadi di bagian bawah perut yang muncul sebelum atau sewaktu menstruasi. Nah, jadi pada sebagian wanita dysmenor itu dapat bersifat ringan, nyeri yang ringan, namun sebagian lain dysmenor juga bisa menyebabkan nyeri yang sangat berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, maka tak jarang kita temui terutama pada ibu kita ataupun pada teman-teman perempuan kita biasanya yang mendekati waktu haid yang istilahnya PMS atau mungkin sedang menstruasi itu kebanyakan megangin perut atau mungkin mengeluhkan nyeri yang sangat-sangat di bagian perut ataupun tidak nyaman dengan perut yang dia rasakan gitu. Karena pada sebagian wanita memang ada yang nyerinya ringan, mungkin ya bisa dibawa santai ataupun nyeri yang sangat berat hingga berlebihan yang kadang dibawa duduk ataupun istirahat terbahan dalam posisi apapun itu masih kerasa bahkan tidak nyaman untuk dirinya sendiri seperti itu. Nah, dysmenor itu biasanya ditandai dengan eh, kram perut di bagian bawah seperti apa yang saya sebutkan tadi kan. Kondisi tersebut itu ya emang normal terjadi di setiap bulan. Jadi untuk wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang mengalami dysmenor ataupun kram perut itu tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa? Karena dysmenor itu merupakan proses yang terjadi secara alami di rahim wanita. Seiring berjalannya usia pun nanti dysmenor juga akan semakin eh, ringan atau mungkin hilang secara bertahap ya. Nah, jadi untuk kalian semua perempuan-perempuan jangan khawatir ataupun panik, ah perut saya kenapa ini kok sakit sekali. Itu emang sebuah faktor alami yang melekat bersamaan dengan menstruasi seperti itu. Nah, seiring bertambahnya usia, nanti juga dysmenor ini tingkatan dysmenor akan semakin berkurang. Semakin tua, semakin umurnya bertambah, dysmenor pun akan semakin berkurang. Tingkat nyerinya pun akan semakin berkurang seperti itu. Jadi untuk wanita-wanita ataupun perempuan yang sering mengalami hal tersebut tidak usah terlalu khawatir. Nah, namun ada beberapa catatan yang perlu kalian cermati sih, terutama pada gejala dysmenor. Nah, waspadai kalian perlu mewaspadai bila nyeri itu terjadi berlebihan selama 3 siklus menstruasi. Ketika tiga masa menstruasi nyeri itu kok kayak nggak ada beda-bedanya sakit terus menerus secara berurutan dan mungkin disertai dengan gumpalan darah yang keluar dari vagina atau nyeri saat berhubungan intim. Gejala tersebut dapat menjadi pertanda penyakit serius pada organ reproduksi seperti radang panggul ataupun endometriosis seperti itu. Nah, jadi untuk kalian perempuan-perempuan itu harus benar-benar mencermati hmm, gejala dysmenor yang terjadi pada kalian, terutama pada 3 masa atau 3 siklus menstruasi. Jadi kalian harus rajin-rajin memantau itu menstruasi pertama seperti ini, alhamdulillah aman, ini sudah ringan-ringan, nyeri yang ringan ataupun nyeri yang berlebihan, tidak ada gejala yang aneh atau gejala yang janggal itu tidak masalah. Namun bila kalian menemukan gejala yang janggal dan itu terjadi selama 3 siklus menstruasi kalian, itu harus segera dikonsultasikan ke tim kesehatan yang bersangkutan ataupun mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit untuk memeriksakan diri seperti itu. Nah,
Untuk kemudian untuk cara mengatasi dysmenorrhea itu seperti apa sih? Nah, dysmenorrhea itu bisa ditangani dengan cara mandiri ya teman-teman. Terutama kalau misal sedang mengalami atau merasakan kram perut, kalian bisa mengompres perut kalian dengan air hangat ataupun mandi air hangat ataupun olahraga ataupun mengonsumsi obat pereda nyeri haid. Pada dysmenorrhea yang berlebihan, pengobatan akan diberikan oleh dokter sesuai penyebabnya. Mulai dari pemberian obat, uh, mulai dari pemberian obat-obatan ataupun operasi. Mungkin loh, kok sampai operasi? Ya, yang dimaksud operasi dalam ini, yang dimaksud operasi ini adalah masuk dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ini berkaitan dengan apabila menstruasinya ini ya yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada kejanggalan di gejala-gejalanya seperti itu, atau mungkin ada faktor penyakit lain yang bersangkutan sehingga harus dilakukannya yang namanya operasi seperti itu. Kemudian mengenai penyebab dysmenorrhea itu apa aja sih? Dysmenorrhea penyebabnya yang jelas ada beberapa faktor ya. Ada sejumlah faktor yang membuat seorang wanita itu lebih beresiko mengalami nyeri haid. Jadi sebenarnya nggak 100%, 90% wanita itu ketika menstruasi mengalami nyeri haid sih. Mungkin ada beberapa lah 60% ataupun 65% seperti itu. Nah, faktor yang membuat seorang wanita lebih beresiko mengalami nyeri haid ada beberapa. Yang pertama itu berusia di bawah 30 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, ketika semakin usia kalian bertambah, maka dysmenorrhea pun akan semakin berkurang jadinya. Kemudian memiliki ibu atau saudara perempuan yang juga mengalami nyeri haid. Kemudian menstruasi tidak lancar dan faktor yang lain sudah mengalami pubertas sebelum usia 11 tahun. Nah, mungkin bila kalian itu menstruasinya gasik, berarti belum harusnya menstruasi kok udah menstruasi 1 tahun lebih awal. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor membuat seorang wanita itu beresiko mengalami nyeri haid seperti itu. Kemudian memiliki kebiasaan merokok. Nah, ini sangat eh, tidak saya anjurkan ya, apalagi seorang wanita merokok. Bahkan saya itu sangat tidak setuju kalau misal wanita itu merokok. Ya, karena menurut saya di sisi lain mengganggu mengganggu keefektifan organ tubuh. Di sisi lain juga kurang etis menurut saya seperti itu. Nah, sedangkan nyeri haid yang berlebihan itu bisa disebabkan oleh adanya suatu penyakit pada organ reproduksi. Jadi tidak hanya menstruasi, itu nyeri haid juga bisa terjadi karena adanya faktor penyakit pada organ reproduksi seperti kayak endometriosis yang saya sebutkan tadi. Jadi endometriosis itu kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Seperti itu misalnya di tuba falopi atau saluran telur ataupun ovarium. Seperti itu. Kemudian ada seperti miom, yaitu tumor jinak pada dinding rahim ataupun kayak penyempitan leher rahim yang menyebabkan darah menstruasi tidak mengalir keluar dari rahim. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi lain dari dysmenorrhea ada pengobatannya tersendiri. Nah, pengobatannya itu seperti apa? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, secara alami juga bisa ataupun secara non alami juga bisa. Nah, nyeri haid yang normal itu dapat ditangani sendiri di rumah tanpa bantuan dokter yang jelas. Anda bisa melakukan beberapa langkah-langkah yang akan saya sebutkan ini ya. Langkah-langkah yang pertama yang jelas tadi olahraga juga bisa. Kemudian mengompres perut dengan air hangat itu bisa. Terus kemudian melakukan relaksasi, misalnya dengan yoga ataupun senam ataupun pilates atau semacamnya yang bisa membuat situasi diri kalian itu menjadi rileks. Terus kemudian mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, vitamin B6, omega 3 dan magnesium seperti itu. Nah, kemudian apabila kalian sudah melakukan hal-hal tersebut namun nyeri belum reda, apa sih yang harus kalian lakukan? Anda dapat mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas kok tanpa resep, misalnya kayak paracetamol ataupun mefenamic ataupun ibuprofen. Itu adalah obat-obat yang digunakan untuk pereda nyeri seperti itu. Itu bisa. Nah, kemudian untuk di sisi lain alami ada pengobatan secara medis melalui tim kesehatan ya. Seperti misalnya contohnya itu ada pembedaan. Jadi tindakan operasi dilakukan jika nyeri haid itu disebabkan oleh eh,
penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi seperti endometriosis ataupun miom. Operasi pengangkatan rahim juga dapat menjadi pilihan jika metode lain itu tidak berhasil meredakan nyeri haid. Namun perlu diingat, sangat-sangat perlu diingat, operasi pengangkatan rahim ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Misalnya jika penderita sudah tidak lagi berencana untuk hamil, ya tidak apa-apa dilakukan pengangkatan rahim. Karena faktor yang apa namanya efek samping atau akibat dari pengangkatan rahim ya mohon maaf itu sudah orang tersebut tidak bisa untuk mengandung lagi seperti itu ya. Ya mungkin itu sedikit pembahasan mengenai dismenor. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan dari remaja, dewasa ataupun ibu-ibu dan kepada siapapun. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak salah kata yang kurang berkenan ataupun masih kurang kesempurnaan materi yang saya bawakan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.